pagi adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi bersama Kak Ongki dan Kak Arce. Dan pagi hari ini kita akan beribadah kembali ya Kak Ongki. Iya, betul. Walaupun kita saat ini masih ibadah di rumah saja, namun adik-adik harus tetap semangat. Harus tetap semangat untuk memuji Tuhan ya Kak harus Ongki. memuji Tuhan. Jangan lupa kalau pagi kita mau ibadah harus mandi dulu. Iya. Harus apa lagi Kak Ongki? Ya pokoknya siapkan hatinya adik-adik, nanti Alkitabnya juga harus disiapkan ya Kak Aceh ya. Ya kalau gitu kita mau bersama-sama memuji Tuhan sebentar lagi untuk memulai ibadah kita hari ini. Ya, kita mau memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita Ayo, mau semuanya menyanyikan bangkit lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami hanya di rumah saja ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan hadir bersama dengan kami untuk memberkati kehidupan kami. Berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya hanya dalam penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Nah Kak Ongki, selanjutnya kita mau nyapa adik-adik kita yang di rumah ya Kak Ongki ya. Ada siapa saja Kak Ongki? Hey, halo semuanya adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar Sofi, Sila, Theo, Angel? Ada Vano, Iya. Noni, terus siapa lagi ya Kak ya? Vino kan? Oh iya, bersama. Vino, Al, Jose, dan juga Alvaro. Iya. Udah lama ya Kak kita tidak berjumpa ya Kak ya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pastinya harus sukacita dan semangat ya adik-adik, walaupun ibadahnya harus terpisah dulu. Iya. Tapi tetap semangat adik-adik. Iya. Semuanya nanti pasti ada waktunya kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Amin. Ya Kak Ongki, Iya. rindu sekali ya. Betul. Udah berapa Kak Aceh. bulan ini Kak Ongki? Ya kurang lebih 4 bulan kan Kak Aceh kan? Lama banget ya Kak ya. Kakak-kakak di sini semuanya juga pasti rindu sama adik-adik semuanya untuk bisa ibadah bersama-sama lagi. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri kembali. Kita memuji Tuhan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Atas kasih anugerah
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan pagi hari ini kembali bertemu dengan Kak Linda, dan harapan Kak Linda adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Mari siapkan Alkitabnya. Bagi yang sudah bisa membaca, kita akan membaca bersama-sama. Bagi adik-adik yang belum, bisa menyimak dan mendengarkannya. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Petrus, pada 1 Petrus pasalnya yang pertama, dan kita akan membaca pada ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sudah? Kalau sudah, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh beribadah, datang bersekutu di hadapan Tuhan. Walaupun kami masih harus tinggal di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, supaya kami tidak hanya pandai membaca, tetapi kami juga mau mendengarkannya dan melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-9, yang demikian firman-Nya. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia bagi setiap kita yang tidak hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Kak Linda mau tanya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada tidak yang pernah merasakan kesedihan? Ada tidak yang pernah merasakan kesusahan? Kesedihan, kesusahan bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya saja, kalau anak-anak sedang sakit, siapa anak-anak yang sakit yang tidak merasa sedih? Pasti merasa sedih kan? Karena apa? Mungkin karena tidak bisa bermain, kita harus terbaring saja, atau bahkan mungkin kita harus terbaring di rumah sakit, dipasang infus, disuntik, harus minum obat, tidak bisa pergi kemana-mana. Pasti hati adik-adik merasakan kesedihan. Bahkan mungkin merengek-rengek, nangis, pengen cepat bisa pulang dari rumah sakit. Bahkan mungkin merengek-rengek, menangis, pengen cepat bisa bermain dengan teman-teman. Tapi apa daya, adik-adik sementara sedang sakit. Dan saat ini juga tidak hanya 1-2 adik-adik atau anak-anak saja yang bersedih. Kak Linda juga merasakan bersedih. Banyak anak-anak yang bersedih, banyak kakak layan yang bersedih, dan banyak orang yang pada saat ini mengalami kesedihan. Sudah berapa lama anak-anak tidak bersekolah? Harus tinggal di rumah saja.
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hampir 4 bulan kita ada di rumah saja. Belajar dari rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman seperti biasanya, ya, tidak bisa bermain seperti biasanya. Dan tentu itu mendatangkan kesedihan bagi anak-anak semua, bagi Kak Linda juga harus banyak tinggal di rumah, tidak bisa pergi ke sana kemari. Orang semua di dunia ini, juga di Indonesia, di Kota Magelang, dimanapun berada, sedang merasakan juga kesedihan karena dampak virus corona yang belum berakhir. Ya, kita semua bergumul, kita semua bersedih karena kehidupan kita tidak seperti dulu. Biasanya hari Minggu seperti ini, anak-anak datang ke gereja, bertemu dengan teman-teman, bisa lari-lari di halaman, ya, bertemu dengan teman-teman, bermain bola, bercanda. Tapi sudah begitu lama kita tidak bisa melakukan itu. Kak Linda pun sedih. Anak-anak juga pasti merasakan sedih yang sama. Rindu dengan teman-teman. Kakak-kakak lain semua yang ada di sini juga rindu dengan anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita semua untuk terus berpengharapan. Kita boleh sedih, kita boleh mengalami hal yang susah di dalam kehidupan ini, tapi jangan sekali-sekali kita kehilangan pengharapan kita. Kita harus terus berharap kepada Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, dan memberikan kehidupan yang baru buat Kak Linda dan juga buat anak-anak semua. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan buat Kak Linda dan buat anak-anak semua, Dia adalah sumber kekuatan. Dia adalah sumber sukacita. Dia adalah sumber kita untuk menjalankan kehidupan kita. Walaupun mungkin pada saat ini adik-adik sedang bersedih, tidak terlalu bersukacita karena semuanya terbatas. Mungkin yang biasanya tiap hari Minggu, hari Sabtu kita bisa berjalan-jalan kemanapun untuk bersukaria, piknik bersama keluarga, hari ini tidak bisa dilakukan. Yang biasanya kita pergi ke sekolah bertemu dengan guru dan teman-teman, kita tidak bisa lakukan. Yang biasanya kita bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu, kali ini juga tidak bisa kita lakukan. Dan itu menimbulkan juga rasa sedih. Tapi percayalah anak-anakku, adik-adik yang ada di rumah, kita terus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber pengharapan, sumber sukacita, sumber kehidupan buat kita semua yang percaya kepadanya. Percayalah, walaupun di tengah-tengah kesedihan kita, walaupun di tengah-tengah mungkin kita penat, kita capek, ingatlah bahwa kita punya Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, Dia adalah sobat yang setia, yang selalu ada pada saat kita susah, pada saat kita senang. Untuk itu, adik-adik yang ada di rumah, jangan pernah bersedih, jangan pernah terus berputus asa. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kita. Untuk itu, segala pengharapan kita letakkan di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saat ini adik-adik harus tetap di rumah, percayalah bahwa pengharapan adik-adik, pengharapan Kak Linda tidak akan pernah sia-sia kalau kita menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, segala kesedihan pasti akan berlalu, segala kesulitan pasti akan bisa kita lewati bersama-sama. Segala sesuatu yang membuat adik-adik pada saat ini harus diam di rumah, pada saatnya juga nanti kita akan bertemu kembali setelah badai wabah corona ini pasti akan berakhir. Untuk itu, adik-adik yang ada di rumah, anak-anak yang ada di rumah, tetaplah terus berdoa, tetaplah terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa setiap janjinya adalah janji yang selalu Ia tepati. Untuk itu tetaplah percaya, tetaplah beriman,
tetaplah selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semua, Kak Linda, kakak-kakak layan semua, dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti adik-adik dengarkan semuanya. Tentunya karena kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai adik-adik, juga papa mama di rumah, sehingga tetap senantiasa bisa bersuka cita. Untuk itu merespon firman Tuhan, mari adik-adik kita semuanya memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kalau tadi sudah dengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu menjadi kekuatan buat adik-adik senantiasa. Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat kasih karunia penyertaan-Mu di dalam ibadah pelayanan anak GPIB Bethel Magelang, Bapak. Semuanya karena penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kakak-kakak yang ada di tempat ini maupun bagi adik-adik yang senantiasa setia ibadah di rumah. Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami mau berdoa Bapak buat pelayanan anak Bapak, dimanapun pelayanan itu berada Bapak. Pada khususnya buat pelayanan anak GPIB Bethel Magelang Bapak. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa boleh kami rasakan bagi kakak-kakak pelayan maupun pengurus Bapak, sehingga boleh senantiasa punya semangat yang luar biasa untuk melayani anak-anak walaupun harus beribadah di tempat yang berbeda Bapak. Kami berdoa juga buat adik-adik kami Bapak yang ada di rumah, yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Bapak bahwa jamahan-Mu akan mampu pulihkan dan sembuhkan mereka Bapak. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sekolah Bapak, yang sudah mulai tahun ajaran baru Bapak, baik yang melalui virtual maupun tatap muka Bapak. Kami percaya Bapak perlindungan-Mu atas mereka semua Bapak, sehingga mereka boleh terhindar Bapak dari paparan COVID-19 Bapak, yang saat ini pandeminya masih belum hilang dari Indonesia ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak buat pengurus pelayan. Kiranya berkat berikan buat mereka semua Bapak untuk senantiasa sabar, setia, dan berhikmat untuk senantiasa memimpin adik-adik, melayani adik-adik Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat GPIB Bethel Magelang di tempat ini Bapak,
terkhusus Ibu Pendeta Monica Bapak sebagai KMJ Bapak, kiranya Kau berikan hikmat sehingga boleh memimpin, boleh melayani Bapak dengan segenap ketulusannya Bapak, untuk menyelenggarakan ibadah yang sudah mulai pemerintah izinkan Bapak, walaupun harus dengan protokol kesehatan Bapak. Bapak, kami senantiasa berharap buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di tengah hari-hari dan kehidupan kami saat ini Bapak, di tengah tatanan yang baru, di tengah era yang new normal ini Bapak. Namun pandemi Bapak belum berakhir Bapak. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa Bapak berikan kekuatan Bapak untuk kami semua bisa menghadapi ini, menghadapi pandemi yang masih berlangsung ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk para petugas medis, para relawan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bertugas Bapak. Tugas yang masih panjang yang belum berakhir Bapak, entah sampai kapan Bapak. Namun kami percaya Bapak, bahwa karena kasih karunia-Mu Bapak, Kau berikan kekuatan yang berlebih atas mereka Bapak, untuk senantiasa menanggulangi Bapak pandemi COVID-19 di Indonesia ini Bapak. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini Bapak, buat pemerintah kami Bapak, Bapak Presiden Joko Widodo Bapak, sebagai pimpinan tertinggi di negeri ini Bapak, kiranya berikan hikmat, akal budi dan Bapak, sehingga boleh memimpin, membawa bangsa ini Bapak, untuk memimpin jajarannya Bapak, dari tingkat paling atas hingga tingkat paling rendah Bapak, untuk bersama-sama bersatu padu, gotong royong, bahu membahu Bapak, kita bekerja sama Bapak untuk mengatasi pandemi di Indonesia ini Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk hari-hari kehidupan kami Bapak, buat kami di tempat ini, buat adik-adik di rumah, buat siapapun mereka, dimanapun mereka berada Bapak. Kiranya Bapak Engkau senantiasa akan tambahkan hikmat akal budi Bapak, sehingga mereka boleh senantiasa Bapak untuk mempunyai kesadaran Bapak yang lebih tinggi, untuk mentaati protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia ini Bapak. Sekali lagi Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara ini Bapak. Sepenuhnya kami serahkan Bapak semua kebijakan yang diambil untuk pemerintah ini untuk menangani COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu hari ini, hari-hari yang akan kami hadapi, hari-hari yang ke depan Bapak. Karena hanya kami percaya, kami sandarkan kehidupan kami Bapak hanya di dalam nama-Mu saja Bapak. Karena di tempat-Mu Bapak kami boleh bersandar Bapak. Kami temukan kelegaan Bapak, dan kami percaya Engkau akan juga tuntun langkah kami Bapak. Tuntun langkah setiap kami, tuntun langkah bangsa ini, pemerintah ini Bapak Jokowi dan segenap jajarannya Bapak, untuk mampu Bapak melewati pandemi di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami boleh naikkan doa syafaat kami hanya pada Engkau Bapak. Karena kami percaya Bapak, segala sesuatu yang boleh terjadi hanya karena kehendak-Mu Bapak. Sehingga kami serahkan juga segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kakak-kakak layan di tempat ini, adik-adik di rumah, orang tua mereka yang mendampingi Bapak. Semuanya hanya mengandalkan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Tentunya kita masih tetap semangat, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita terus senantiasa pengharapan sama Tuhan. Walaupun saat ini kita menghadapi pandemi, adik-adik harus bersabar, tetap setia di rumah, namun penyertaan Tuhan luar biasa. Ya kan? Ya, jangan lupa juga Kak Arca. Jangan lupa juga kita tetap mengikuti aturan pemerintah ya Kak Ongki, untuk selalu cuci tangan,
selalu memakai masker kalau keluar rumah, dan diusahakan jangan main dulu di luar rumah ya Kak Ongki ya. Kita harus bersama-sama jaga kesehatan, jangan sampai kita menyebabkan penyakit atau kita yang tertular penyakit ya Kak Ongki ya. Nah, oleh karena itu kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak Arce dan juga Kak Ongki akan berpamitan kepada adik-adik semua. Adik-adik tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kita memiliki sobat yang luar biasa ya Kak Ongki. Nah, oleh karena itu mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia.